Assalamualaikum sahabat setia Preman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Preman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Tabi pun, kulon mun, sampurasun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman sahabat Preman Rumahan, sahabat kicau mania, dan juga sahabat pleci mania. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, sedikit membahas yaitu mengenai banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Preman pleci mania yang menanyakan pleci didoping tapi nggak buka paruh. Nah, jadi doping tapi nggak buka paruh, sedangkan burung yang nggak didoping aja bisa buka paruh. Nah, salah satunya ini gunsal ya, walaupun nggak sebagus punya pleci suhu lain ya, tapi ya setidaknya ya alhamdulillah kalau cuma untuk buka paruh. Nah, jadi hari ini mau kita bahas lengkap seputar rawatan pleci didoping tapi nggak buka paruh. Nah, cuma sebelum dilanjut, buat teman-teman semua jangan lupa like dulu, share dan juga subscribe, dan jangan lupa kita ngopi biar seger biar adem. Preman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Preman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share dan subscribe. Berbicara pleci itu identik sama doping. Nah, karena banyak yang beranggapan kalau pleci itu nggak didoping nggak bisa buka paruh, dan ternyata banyak juga yang didoping tapi nggak buka paruh. Nah, jadi banyak kesalahan ya, mungkin bukan kesalahan ya, kurang pas dalam merawat pleci dopingan sehingga nggak buka paruh. Nah, jadi kuncinya burung buka paruh itu kan kalau nggak dopingan dia harus mapan usia. Yang jelas mapan usia tujuannya untuk ke birahi. Jadi kesehatan, kemapanan birahi, dan kemampuan dia menyusun irama. Itu kalau nggak dopingan. Kalau misalnya burung dopingan nggak harus mapan usia. Yang penting dia sehat, kemudian dia nyaman, otomatis dari doping birahi dia tinggi. Nah, jadi membentuk birahi, doping itu salah satu mempercepat birahi. Jadi mempercepat peningkatan birahi. Jadi sifatnya memaksa burung untuk birahi yang walaupun dia belum saatnya, tapi dia bisa buka paruh. Nah, cuma ada kesalahan-kesalahan biasanya. Nah, ini jadi saya juga dulu sering. Jadi ketika itu beli burung omiokan, kemudian saya doping, udah buka paruh saya jual. Nah, jadi biasanya yang pertama ketika kita main doping itu menganggap doping segalanya. Jadi beranggapan ketika kita doping burung otomatis langsung buka paruh. Nah, padahal enggak juga, walaupun burung didoping itu harus tetap diembun rutin, dijemur rutin, diumbar juga rutin. Nah, kalau nggak sempat ngembur, sebetulnya kalau dari pengembunan itu nggak masalah, karena pengembunan itu adalah peningkatan birahi, melatih birahi untuk menyusun irama. Karena peningkatan birahi pleci itu di awal dari pagi. Nah, cuma kalau pakai doping dia performa ekstra, biasanya langsung. Jadi nggak harus rutin embun pun nggak masalah. Yang penting penjemuran sama umbarnya. Karena tujuan birahi dari doping itu kan mendongkrak birahi. Makanya biasanya kalau pakai doping ada tahapan-tahapan yang terlewat, nggak dingalas, kadang-kadang nggak pakai ngalas. Jadi dari ngeriwi kasar langsung ke buka paruh irama, kadang nembak, kadang ngerol. Nah, cuma ketika pakai doping biasanya nggak pernah jemur, atau mungkin jemurnya kurang atau juga pengumbaran yang kurang. Karena burung kalau nggak diumbar itu kegemukan. Dapat burung nggak diumbar kegemukan itu cuma kebanyakan ngalas. Sama kayak bukstongi saya batu raja, semenjak cabut sayap sama ekor, dia otomatis kegemukan. Nah, ini masih proses pengumbaran, sekarang masih di kandang umbaran. Jadi dia kalau misalnya kegemukan dia cuma ngalas doang, jadi nggak mau buka paruh. Nah, itu kesalahannya biasanya yaitu tadi, kurang konsisten. Kedua, biasanya faktor waktu. Nah, kadang-kadang
kalau udah pakai doping beranggapan 1 atau 2 hari langsung buka paruh, sebetulnya enggak. Jadi tinggal lihat performa dopingnya cocok apa enggak. Nah, jadi dari waktu sama kecocokan doping. Jadi kalau mau doping itu biasanya bisa jangka 1 bulan atau juga lebih. Begitu di doping konsisten. Jadi dalam penyajian kasih burung itu selama kasih dopingnya jangan dijemur. Kemudian dikasih doping buat burung plecinya, jangan dikasih air minum. Jadi nggak usah dikasih air mineral sama sekali. Dan kalau saya sendiri malah nggak pakai mandi. Jadi nggak saya mandiin malam, nggak mandiin siang, nggak mandiin pagi. Doping terus, jadi nggak pakai air minum. Nah itu biasanya performa ada kesalahan di waktu. Nah terus kemudian ada lagi yang unik ini buat di pleci Buxto ya. Kalau doping pleci Buxto itu khususnya yang udah mapan. Kalau saya sendiri kan bukan perawatan dari ternakan, jadi hobi saya itu ngomyok. Nah kalau ngomyok pleci enakan yang masih muda. Kalau untuk tanpa doping memang usia pleci pengaruh. Kalau kita ngambil yang udah tua, dia cepat buka paruh dibanding yang muda kalau tanpa doping. Kalau pakai doping lebih enak yang muda karena membentuk karakternya dari segi pemasteran, kemudian juga merubah karakternya ya. Jadi kalau di alam dia itu jarang yang buka paruh, dia cuma sekedar ngeriwik. Jadi berirama paling ngalas. Nah standar alam dia itu ngalas. Merubah karakter dia itu yang masih muda buat dimasterin enak, kemudian juga didongkrak birahinya lebih cepat pakai doping. Karena kalau yang dewasa, sepengalaman saya sendiri khususnya untuk Buxtoni itu buat konsisten susah. Burung Buxtoni ini kebanyakan bisa dibilang bosen dalam penyajian doping. Nah kalau beberapa pleci khususnya batu raja sama. Jadi ketika burung udah dewasa kita kasih doping yang harusnya konsisten dalam 1 bulan, cuma sekedar 3 hari tiba-tiba dia udah nggak mau lahap sama doping. 3 hari pemberian doping dia harus ganti rasa, jadi harus gonta-ganti rasa. Nah biasanya seperti itu, jadi harus medianya bener-bener. Kalau burungnya bosenan kasih doping nanti jangka 3 hari, kemudian ganti lagi dengan rasa yang lain, mungkin dengan rasa jeruk, rasa leci ya. Yang penting tujuannya racikan yang ada di dalam minuman itu ikut ke minum. Nah jadi faktor waktu juga sangat berpengaruh untuk perkembangan doping pleci. Nah jadi kalau misalnya harus konsisten selama ya biasanya 1 bulan, bisa juga lebih, bisa juga kurang. Nah jadi patokannya lihat perkembangannya bisa dari 3 hari atau 1 minggu. Kalau misalnya doping yang kita pakai itu bagus, dia ada perkembangan. Jadi jangka 3 hari atau 1 minggu dia ada perkembangan, mungkin mulai dari ngeriwiknya jarang, kemudian dia jadi rajin. Kemudian ada juga dari yang ngeriwiknya ngalasnya cuma pagi, kemudian nambah siang juga ngalas, itu tandanya dia cocok. Kalau misalnya dia malah ngembung, itu dia nggak cocok, bisa jadi ketinggian dosis. Jadi mungkin kalau pakai dosis racikan sendiri kan lebih tinggi. Kalau mau enak tinggal pakai yang tuang air. Kalau dia ngembung berarti dia nggak cocok, tinggal ganti doping. Nah jadi kalau misalnya cocok dia ada perkembangan, tinggal kalau udah ada perkembangan selama 1 minggu atau 3 hari, tinggal tambahin dosis, ditinggiin lagi dosisnya, atau bisa juga dengan konsisten lagi, lebih konsisten. Nah jadi tinggal hitungan hari konsisten, karena kan nggak bisa instan, walaupun pakai doping tetap harus melalui proses. Nah jadi ada juga punya saya malah ketika tadinya rajin ngalas, ketika di doping dia ngembung. Nah berarti tandanya dia nggak cocok, tinggal ganti doping. Atau bisa juga dopingnya ketinggian, turunin dosis. Nah cara turunin dosis ya tergantung tinggal penggunaan. Kalau misalnya yang tinggal tuang air, tinggal kita tambahin airnya agak banyakin untuk mengurangi dosis. Airnya tambahin lagi, bisa pakai air apa aja, yang penting pleci suka. Nah untuk doping pleci sering banyak yang nanyain rekomendasi doping yang bagus. Nah sebetulnya kalau rekomendasi doping yang bagus sekarang ini bingung ya. Jadi dopingan itu banyak bener. Kalau dari para suhu kemarin bincang-bincang buat sama-sama susu, ada yang pakai Fit Engine sama Metalizer, itu doping yang paling mahal. Satu paket 200.000. Ada juga yang pakai RB Plus, ada yang pakai
PGO Red Water, ada yang pakai Dextro 87, ada yang pakai Metabolis Booster. Nah kalau saya sendiri ini Pacitan, ini dopingnya pakai RB. Cuma sekarang RB-nya lagi nggak ada, jadi pakai Gaspot, Power Up, Booster, ya diracik-racik sama Fit Engine, cuma yang bukan yang Pro. Nah terus kalau mau pakai doping ya tinggal pilih doping. Banyak doping sekarang, yang jelas pilih doping yang banyak orang pakai. Karena kalau doping bagus pasti banyak orang pakai. Nah kalau doping nggak bagus, produk-produk yang nggak bagus nggak bakalan bisa bertahan lama dan nggak bakalan banyak yang pakai. Mungkin sekedar coba-coba, nggak cocok ya udah nggak bakalan dibeli lagi. Tapi kalau doping yang bagus, rata-rata cocok, mau ya orang bakalan pakai jangka panjang. Nah dan kalau udah pakai doping, ya itu dia bakalan jadi candu. Nah untuk candu ini bukan cuma doping sebetulnya. Jadi ketika pakai kroto rutin setiap hari juga kroto jadi candu. Nggak dikasih kroto ngembung. Sama pakai doping juga sama, ketika nggak dikasih doping dia ngembung. Nah jadi kalau mau doping ya harus dipikir lagi jangka panjangnya. Kalau cuma buat harian, rekomendasi saya nggak usah pakai doping, tinggal nikmatin proses embun, jemur, koloni, dan umbar. Nah sama ini juga nggak pakai doping, karena memang saat awal saya ngambilnya ini 2009, bulan 11 2019. Jadi kalau kata orang lama katanya, cuma kalau buat saya sendiri lama atau enggak itu bukan patokan dari waktu, tapi keikhlasan. Walaupun kerasa lama, walaupun lama tapi nggak kerasa lama. Nah ini memang dulu ngambilnya ini 2019, waktu itu masih di counter. Ini bukan buat gantangan, bukan buat gantangan, cuma buat harian. Jadi perawatan sampai sekarang dia nggak pakai doping, cuma embun, jemur, koloni, dan umbar. Nah jadi buat teman-teman kalau misalnya masih agak susah untuk buka paruh, nah yaitu rutin koloni. Jadi rutin koloni sama untulan itu berpengaruh banget buat di pleci, bisa bikin ngotot. Jadi ketika di koloni dia pasti bakalan lebih ngotot lagi. Atau beliin untulan. Nah kalau setting untulan dia bisa buat ngebantu dongkrak birahi. Nah yang jelas tinggal diamati pleci kita, doping yang kita kasih itu cocok atau enggak. Dan juga perhatiin juga rawatan yang lain, mungkin lebih konsisten dari embun, dari jemur, koloni, dan umbar. Nah mungkin itu dulu dari saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat para asuh, para master, mohon dikoreksinya apabila ada yang salah, mohon disampaikan di kolom komentar atau juga di DM WhatsApp atau juga inbox. Yang jelas di sini saya bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.